Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timad, termasuk tanda bersandar alal amali, atas amal, nuqsanur roja, itu kurangnya harap, inda wujudiz zalal, ketika adanya kesalahan. Ya, disimak. Pekan kemarin kita sudah bahas hikmah yang pertama. Sekarang kita lanjutkan karena memang belum kelar. Hikmah yang pertama mengajarkan kita untuk tidak mudah melihat amal. Sekali lagi, hikmah pertama mengajarkan kepada kita untuk tidak mudah melihat amal perbuatan kita. Apalagi kita bersandar dengan amal kita. Ini dalam kajian tasawuf, akhlak itu dilarang. Karena kita mampu itu semata-mata minallah, betul? Karena rahmat dari Allah. Satu, kita mampu beramal semata-mata rahmat dari Allah. Allah kasih sayangnya kepada kita. Akhirnya kita mampu berbuat baik. Satu. Yang kedua, kita beramal itu semata-mata billahi, sebab pertolongan Allah. Betul. Karena pertolongan Allah bukan semata-mata kekuatan badan atau fisik kita. Banyak orang fisiknya kuat, tapi dia tidak mendapat maunah, pertolongan dari Allah, sehingga tidak mampu dia berbuat baik. Berarti kebaikan yang kita kerjakan itu murni semata karena maunah, pertolongan dari Allah. Yang kedua. Yang ketiga, kita beramal itu lillah, semata karena Allah, mencari ridhonya Allah. Jadi kita beramal lillah karena mencari ridhonya Allah, bukan karena yang lain, bukan karena Bu RT, ya, bukan ya, bukan karena Bu RW, bukan ya. Jadi semata-mata kita beramal karena mencari ridhonya Allah. Ini harus sering kita eling-eling dalam hati kita, dalam pikiran kita masukkan ke dalam hati kita. Akhirnya kalau kita sudah mampu beramal, yang kita lihat itu karena anugerah Allah, karena pertolongan Allah, karena semata mencari ridho Allah. Nah, mulai ini kita tidak jadi orang yang tersandera dengan sekitar, dengan makhluk. Kenapa kita masih banyak gelisah, banyak risau? Karena ya, amal kita ini belum sesuai tujuan, belum sesuai harapan. Hingga amal-amal yang kita kerjakan lagi-lagi tidak membuahkan ketentraman. Betul? Sholat mah sholat, pusing baik. Betul? Ada yang begitu? Ya, semua hanya romannya. Ya, sholat mah sholat, ngaji mah unggarari. Ya, ada senenan, ada selasaan, ada reboan, kemisan, jumatan, sabtuan, ngaji full ibu-ibu saya lihat banyak yang begitu. Yang ngaji mah ngaji, tetep baik, mulutnya mah comel. Ada yang begitu? Ya. Orang be diomongin, gak boleh ngumpul dikit, lantas be orang dibahas. Tuh. Kabur tuh akhirnya makna ngajinya itu, nggak dapet. Kenapa? Karena dia tidak tahu esensi amal itu untuk apa. Makanya harus dipahami. Kita beramal, satu, saya hanya menguatkan supaya kita lebih kuat. Minallah, karena rahmat Allah. Udah tuh. Yang kedua, billah,
sebab pertolongan Allah. Yang ketiga lillah, karena hanya mencari ridho Allah. Yang keempat yaitu ilallah. Kita beramal, kita kembalikan itu hanya untuk Allah, mencari ridho Allah dan ilallah. Kita beramal ini untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ilallah. Jadi kalau kita sudah seperti itu, diri kita seperti itu kita posisikan, maka manakah yang harus kita sombongkan? Betul. Mana yang harus kita sombongkan? Kita ahli puasa, nggak ada yang kita sombongkan, karena kita bisa puasa karena Allah. Kita ahli tahajud, mana yang kita sombongkan? Kita ahli sedekah, suka membantu orang, suka kerja bakti, suka membantu yang lemah. Apa yang kita sombongkan? Nggak ada. Tuh, jelas. Jadi semata-mata semuanya itu karena Allah. Tapi pahami, kemarin sudah sempat singgung. Tapi jangan murni-murni kita seperti itu. Akhirnya kita beranggapan berarti kita nggak punya usaha, nggak ada nilai usaha. Semuanya itu semata-mata karena Allah. Bukan begitu maknanya. Jangan kita sampai termasuk kelompok yang sesat. Paham? Kelompok yang sesat itu adalah kelompok yang salah satunya itu kelompok Jabariyah. Kelompok apa? Jabariyah. Kelompok Jabariyah itu meyakini dia hidup dalam tekanan Allah, sehingga dia enggak punya sedikit pun potensi untuk berusaha, untuk berbuat baik. Itu memang Allah yang pilih dia jadi orang baik. Buruk memang Allah pilih dia jadi orang buruk. Berarti dia hanya jalanin takdir tanpa usaha. Itu salah. Tuh. Percuma kita dikasih akal. Akal itu untuk menyaring. Makanya kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Betul. Maka Allah ilhamkan itu. Diri kita itu fa'alhamaha, fujur, itu sifat buruk. Pada orang manusia Bani Adam itu diilhamkan sifat fujur, sifat buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kedua punya sifat takwa. Jadi dalam diri kita ini loh ada dua sifat, yang dua sifat itu selalu perang. Selamanya itu berperang. Di dalam diri kita, jiwa kita itu ada junud-junud, ada pasukan-pasukan. Ada pasukan putih, ada pasukan hitam. Paham? Selamanya berperang. Tinggal mana yang lebih kuat? Tanya pada diri kita. Apakah pasukan putihnya yang kalah atau sebaliknya? Pasukan putihnya yang menang. Nah, ketika nutrisi pasukan hitamnya lebih menang, maka yang ada dalam otaknya, dalam hatinya itu sesuatu yang negatif biasanya. Tapi kalau nutrisi putih yang menang, pasukan putih yang menang, itu maka dalam dirinya itu yang banyak apa? Sifat positif. Husnudon, baik sangka, baik kepada Allah atau kepada makhluk. Namun bukan berarti kita nggak boleh dosa, enggak ya. Nggak ada manusia yang lepas dari dosa. Maksudnya begini, filosofinya begini. Saya kasih contoh yang sederhana. Ketika kita menoleh ke kanan, biasa menoleh ke kanan, maka yang kita lihat adalah positif. Kelihatan nggak yang negatif? Noleh ke kanan, kelihatan nggak sebelah kiri kita? Karena kita biasa melihat yang kanan, melihat yang positif, maka kurang tuh. Ya. Tapi kadang-kala kita menoleh ke kiri, yang kelihatan nggak yang kanan? Itu hilang tuh, sebanyak apapun kebaikan orang hilang, karena kita yang kita lihat kirinya. Yes. Jangan terlalu. Makanya jalan yang akan menempuh sampai tujuan itu yang banyak fokus. Dia nggak banyak terlalu melihat kanan kiri. Memang kata guru jalankan, kata guru kerjakan kebaikan, ya udah banyak fokus ngelihat ke depan. Kagak lirik kanan kiri, nubruk. Amin.
Paham ya? Jadi buat kita nih yang ada di sini udah belajar. Ini mumpung bulan Rajab, 2 bulan lagi masuk Ramadan. Kita berharap Ramadan tahun ini mudah-mudahan Allah panjangkan umur, amin. Itu lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Kalau Ramadan sebelumnya kita hanya sebatas nahan lapar, nahan haus. Tapi Ramadan tahun ini kita mohon dari semenjak Rajab nih kita hadang rahmat Allah. Karena Rajab itu maknanya banyak. Rajab agung maknanya, atau asob bulan dibukakannya rahmat. Haram bulan yang dimuliakan, diagungkan oleh Allah. Makanya kalau sebuah bulan itu namanya banyak, kasratul asma tadulu ala syarafil musamma. Banyaknya sebutan, banyaknya nama itu tanda bahwasannya itu mulia sesuatu yang dinamakan itu. Bulan Rajab namanya banyak. Namanya banyak. Artinya bulan Rajab itu kalau namanya banyak berarti menunjukkan itu ada indikasi bahwasannya bulan ini adalah bulan yang syaraf, bulan yang banyak apanya? Banyak kemuliaannya. Sayang kalau kita nggak hadang. Jadi semenjak saat ini bersihkan ya, benarkan syariat kita, benarkan torekot kita, benarkan hakikat kita. Nah, pekan kemarin kita sampai kepada amal syariat, torekot, hakikat. Nah, malam hari ini kita tuntaskan sedikit pembahasannya. Nah, ini hikmah yang pertama, Bu. Ini panjang banget kalau diangkat. Hikmah yang pertama kita sudah sama tahu, tanda orang itu bersandar dengan amal. Itu adalah dia kurang harap kepada Allah. Harapannya kurang. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Beda dengan orang-orang yang harapnya sudah kuat, yang udah dawam, udah istiqomah, udah sidik, udah tulus, maka dalam taatnya begono, dalam salahnya begono. Dia udah nggak kurang harap sama Allah. Kalau kita kan masih. Kenapa masih seperti itu? Ya, ketika kita melakukan kesalahan, ya nggak diterima, ada ini yang amal gua. Ya kagak jadi ini urusan. Kenapa? Karena kita masih bersandar dengan amal kita tadi. Masih ngandelin amal. Bukan berarti nggak boleh beramal, kudu beramal wajib. Tapi kita ngandelin amal. Ngandelin amal kita. Kita udah merasa amal kita udah nyampe aja gitu. Ini gue udah terima aja. Nah, pokoknya gara-gara ini nih gue ya dapat rezeki, gara-gara ini nih begitu, gara-gara ini mulu. Kita masih bersandar dengan amal. Sekarang kurangin. Kalau menghilangkan totalitas kalau gak bisa melalui proses panjang. Nah, amal itu sendiri, amal itu kan ada amal yang kelihatan, ada amal jisim, betul? Kelihatan kita. Ada amal yang gak kelihatan, ada amal hati. Jadi amal ada berapa? Ada 2, ada amal jisim, badan, ada amal hati. Kalau melahirkan pahala itu namanya taat, betul. Kalau melahirkan dosa itu namanya maksiat. Nah, sekarang kita fokus pada amal yang melahirkan pahala. Nah, amal taat itu ada 3. Kemarin kita udah bahas nih. Sekarang kita ulas itu. Amal taat ada berapa, Bu? 3. Pertama, amal syariat. Nah, syariat. Amal apa? Amal syariat. Amal taat, ketaatan, kebaikan itu ada 3. Ada syariat. 1. 2 kemarin ada torikoh. 3 ada apa? Hakikat. Nah, sekarang kita pahami nih. Jadi amal kebaikan itu pada intinya dibagi menjadi berapa? 3. Ada yang namanya syariat, ada yang namanya torikot, ada yang namanya hakikat. Fokus, tapi jangan tegang ya. Kalau yang tegang gue saya gitu ya. Ibu mah tinggal dengerin ya.
Tinggal duduk manis dengerin enak ya. Ya, tinggal manggut-manggut doang gitu. Yang puyeng juga saya kudunya mah gitu lah. Ibu puyeng amat tinggal duduk puyeng. Tinggal duduk, paham gak paham yang penting duduk. Ya. Yang penting duduk kan Ibu. Tuh. Jangan belum apa-apa udah ngedrop duluan ya gitu. Jangan ya. Jadi tanamkan sifat husnudon, positive thinking kalau bahasa anak sekarang. Tanamkan sifat itu Bu pada diri kita. Jangan belum apa-apa udah melehoi, belum dijalanin udah ngedrop. Kita banyak begitu tuh. Jadi nggak sampai tujuan karena belum kita jalanin. Baru besok, gimana besok dia udah bikinnya besok. Emang kita Tuhan. Kagak, jangan begitu, udah jalanin baik ya. Jalanin sesuai kemampuan kita. Ya, sekarang disuruh duduk udah duduk, nggak usah mikirin ntar paham nggak ya, puyeng amat, nggak usah ya. Nggak usah. Puyeng mah nggak usah dicari, ntar gue pulang puyeng banyak urusan. Ya gak? Yang urusannya banyak agak kelar-kelar ya. Jadi puyeng mulu tuh. Nah, sekarang amal syariat. Itu syariat itu faedahnya untuk apa? Itu syariat faedahnya itu adalah untuk kemarin apa? Li islahil jawari, memperbaiki badan. Memperbaiki apa? Li islahil jawari, untuk memperbaiki badan kita. Ya. Badan kita isinya apa aja? Ada telinga, betul? Ya, ada mulut, ada hidung, ada tangan, ada kaki, ada kemaluan. Nah, macam-macam tuh badan kita isinya. Elemen-elemennya isinya itu badan kita. Nah, jadi untuk menjadikan bagusnya kita punya anggota badan. Dengan cara apa? Jauhi yang haram. Dengan cara apa? Jauhi yang haram. Ketika tangan yang haram itu tangan apa salah satunya? Mengambil barang orang haram, jauhin. Lisan, ngomongin orang, jauhin. Sekalipun benar dia begitu, jauhin. Jangan sering-sering. Bahaya itu, bahaya. Kuping, ya. Biasanya kuping kita nih kalau judulnya dosa ngajakin, tapi kalau judul kebaikan biasanya ngantuk. Nanya gitu. Jadi kalau kita masih suka kuping kita seneng nih dengerin begini, ya, yang kurang baik, ya, berarti kupingnya kudu masuk UGD tuh. Karena biasanya kalau dengerin yang hal-hal yang sifatnya komporina ya apa lagi nanti? Komporina, ya tahu komporina itu. Hampir seru banget. Itu biasanya kuping kita, mau siapa itu? Mau gini, udah begini, udah praduga kan terjadi. Tuh. Akhirnya orang ngerjain cuman A, kita bahas dia sampai Z. Tuh. Akhirnya kita ibadah, habis ibadah kita masuk rekening dia semua. Kenapa? Karena buat bayar utang ke dia. Makanya ibadah ya, dapatnya kagak, karena habis ibadah kita pahalanya buat bayar utang ke orang. Hati-hati. Kudu dilatih. Tuh, jadi untuk memperbaiki apa? Syariat itu. Nah, satu. Nah, sekarang yang kedua ada toriko. Ada amal toriko. Nanti bahasan satu-satunya nanti. Ada amal toriko. Toriko itu untuk apa? Li islahil qulub, untuk memperbaiki hati. Hati kita supaya baik bagaimana nih? Pakai toriko, ada caranya, ada jalannya. Jadi supaya hati kita baik, ya, itu namanya amal toriko. Untuk apa? Li islahil qulub, memperbaiki hati. Yang terakhir, yang paling puncak adalah hakikat. Itu untuk li islahil arwah, untuk memperbaiki ruh kita. Beda hati sama ruh. Beda. Kalau orang udah ibadah nyampe ruh, ini nih yang luar biasa manusia. Kalau kita kan ibadah di jawari, di badan aja kita masih bulak sadut kagak jelas. Kita ngomong ibadah syariat aja masih berat. Apalagi udah ngomong ibadah ruh. Ibu harus tahu nih, ibu harus tahu. Harus tambah wawasan supaya ibadahnya kualitasnya meningkat. Jangan sampai bertahun-tahun ibadah kualitasnya meningkat begitu baik. Karena apa? Kadang nggak ada nutrisi, pemahaman.
Makanya kalau ngaji, saya bilang kalau ngaji cari pengajian yang di dalamnya itu ada nutrisi pemahaman baru yang kita dapati. Kalau misalnya pembahasan Yasin misalnya, ya Thorikohnya Yasin itu harus dibuka itu. Paling kagak tafsir Yasinnya, paling kagak hikmah dari itu semua. Ya. Orang kita orang awam, jalanin baik. Ya. Apal kok kagak dan jalanin iya. Ya. Ngedoh mulu. Ngaji bang ngaji, tapi sampai pengajian dari rumah mah kagak ngomong, sampai pengajian lantas itu mulut pada ngomong rame banget. Bahas ini udah masing-masing sibuk gitu. Saya perhatiin begitu tuh, saya perhatiin. Di sini mah alhamdulillah. Nah, alhamdulillah enggak kan ya. Duduknya juga rapi kan enak jadinya. Ngaji duduknya udah pada masing-masing di grup. Dari rumahnya juga ngaji. Ya, tapi di sampai pengajian masing-masing injak grup. Ya, ada yang bahas ini. Nggak puluhan tahun begitu aja utak begitu baik. Akhirnya jalan di tempat. Buat kita aja nggak bisa lebih baik, bagaimana? Buat anak kita, betul? Buat kita aja nggak lebih baik, belum menjamin itu ijabah doa ke kita. Bagaimana doa kita nyampe ngucur ke anak? Karena kita nggak ada perbaikan, makanya harus ada perbaikan bu ya. Jadi kalau amal thoriko itu untuk memperbaiki hati, kita jelaskan itu dulu. Kalau amal hakikat untuk memperbaiki ruh kita. Nah sekarang inti dari semua amal syariat itu, inti dari semua amal syariat itu ada berapa? Ada tiga. Jadi inti, ya. Udah puyeng belum bu? Puyeng ya? Enggak sudah ini bahasan itu doang ya. Ini inti dari amal syariat itu ada berapa? Ada tiga. Amal syariat itu kan banyak kita kerjain. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada sodako. Itu kan yang kita kerjain tuh amal-amal agama itu kan gitu ya. Tuh. Intinya itu ada tiga yang harus kita pahami. Yang pertama harus ada di dalamnya istiqomah. Ada bu? Istiqomah terus dawam. Mau lagi sakit ke, mau sehat ke, mau ada ke, mau kagak ke. Bahasa sholat mah jangan ditinggal, gitu loh maksudnya. Mau puyeng ke, mau punya duit ke, mau kagak ke, harus ajeg, harus jejeg. Ada orang rajin ibadah ketika masalahnya banyak doang, ada yang begitu. Ya. Masalahnya kelar, ibadahnya lewat. Ada orang yang ibadahnya ketika lagi enak doang. Ada masalah dikit, kagak ibadah. Jadi harus jejeg, maksudnya istiqomah dawam. Mau dalam keadaan apapun istiqomah dawam, istiqomah. Terus yang kedua, ya intinya dari amal syariat itu harus ada nilai taubat. Nilai taubat itu apa? Bersihkan diri kita itu dari kembali kepada Allah. Taubat itu al-inab, ya, kembali kepada Allah, bersihkan, ya. Pulangkan semuanya, bersihkan diri kita dari maksiat yang kurang baik. Itu kurangin bu, tinggalin yang biasanya ngomongin orang baik, yang biasanya ngambil barang orang baik, yang biasanya culas baik. Hati-hati tuh, hati-hati itu kurang. Harus ada taubat, harus ada mana taubat. Nah yang ketiga harus ada takwa. Ya, takwa itu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ya, gitu aja dah. Intinya begitu. Jadi intinya amal syariat itu akan naik mananya, akan naik menjadi amal syariat yang sesungguhnya intinya ketika berpulang pada tiga. Harus ada istiqomah, harus ada taubat, pertobatan yang terus. Tiap hari taubat, ya. Tuh. Semalam saya habis diceritakan sama Kiai Lukman, ya. Aqua, ini diceritakan luar biasa tuh semalam saya dikasih ilmu. Beliau ngobrol di sini sampai jam berapa itu? Pulang dari sana ngobrol di sini. Dia aja kasih ilmu. Aqua, dari tahun berapa kita kenal air minum kemasan Aqua? Dari tahun 0 bahasa ya. Sampai sekarang saya tanya, itu Aqua masih iklan gak bu? Masih. Padahal siapa yang gak kenal Aqua? Siapa yang gak kenal itu Aqua? Sehingga orang mindset dia otaknya itu kalau ngomong air beli air Aqua. Padahal mah gak iklan gue udah kenal. Tapi kenapa masih iklan? Bahkan iklan Aqua itu lebih mahal dari iklan yang lainnya.
Jelas? Pahami, karena manusia itu bertumbuh kan, tumbuh terus. Makanya ibu yang lagi dagang bisnis nih, kadang-kadang ngedrop, udah jalan aja terus. Nanti pasrahkan, semalam kita habis dapat ilmu, jalanin aja. Nanti tawakal, pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, bisnis ini milik Engkau, pasrahkan aja kepada Allah, jalanin aja. Yang juga ngajarin orang udah pasrahin aja, mau paham mau kagak itu bukan urusan kita. Karena hidayah paham bukan itu urusan Allah. Kita kebatas ngajarin orang yang jadi pendidik. Udah begitu. Begitu aja. Tasya. Nah, aqua. Kenapa? Karena manusia bertumbuh terus ya. Ya, udah segitu aja dulu sedikit. Nah, yang kedua amal apa? Amal Torekot tadi itu membaguskan hati. Ini melanjutkan yang kemarin aja ya. Besok baru kita masuk hikmah kedua. Membaguskan hati. Membaguskan hati itu maka ya intinya berpulang kepada tiga juga. Harus ada ikhlas. Apa Bu? Ikhlas, tulus. Orang Arab yang lain. Enggak kebanyakan calak colok. Kalau dia beramal tuh bukan karena ini, semata-mata ikhlas, semata karena Allah. Udah. Kalau ciri orang ikhlas itu mau dianggap kayak mau kagak ke, mau dinilai kayak mau kagak ke, mau dihormatin kayak mau kagak ke. Nah, sama aja dia, sama rata. Dipuji orang begono, nggak dipuji orang ya begono. Tuh ciri itu orang yang udah sama rata dirinya, itu udah sampai tuh orang. Tapi ketika dia sering dipuji doang, ketika dihina dia apa nggak marah, ya belum nyampe. Walaupun ngomongnya mulutnya ikhlas. Makanya saya sering bilang sama teman-teman, jangan sering-sering ngomong ikhlas, kualat. Ikhlas bukan dalam omongan, ikhlas dalam action, dalam perbuatan. Saya ikhlas banget nih, iya lah nggak usah disebut. Ya. Biasanya kalau begitu nanti gue diomongin. Ya. Nah, apalagi dia masalah sama dia habis diceritain nggak sudah. Tuh, kualat omongan sendiri. Hati-hati, ikhlas itu bukan dalam omongan. Paham itu? Ikhlas bukan dalam ucapan, tapi ikhlas dalam perbuatan. Kecuali memang udah wayahnya, udah sampai kita makom, kita harus sampaikan. Nah, kalau kita belum, kudu diuji dulu. Jadi jangan gampang-gampang ngomong ikhlas. Kecuali dalam penyampaian, kajian itu boleh. Tapi dalam praktek jangan gampang-gampang kita. Kalau ngasih udah kasih baik. Saya ikhlas banget gitu. Iya lah, nggak usah dibahas itu. Ya. Ikhlas mah bahasa yang tahu kita dengan Tuhan doang. Orang bisa kita bohongin nggak? Bisa orang kita bohongin. Allah Maha tahu. Allah itu ada dalam setiap waktu kita. Jadi harus ada apa? Ikhlas. Yang kedua harus ada sidiq, benar. Benar itu berarti sesuai tuntunan. Kalau orang sidik udah pasti ikhlas. Orang ikhlas belum tentu. Dia karena Allah. Ya. Tapi belum tentu benar. Ini orang sidik nih begini. Ketika dia ibadah Allahu Akbar. Ya. Karena Allah. Apa? Udah pasti sidik? Belum tentu. Orang yang benar itu begini. Ketika dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lisannya mengucapkan. Hatinya pun ikut mengucapkan. Ibu begitu enggak? Bismillahirrahmanirrahim, hati mikirin, pisang belum masak ini, belum. Tapi tadi udah ikhlas bukan karena apa-apa, bener kan? Ibu sholat karena Allah, tapi sidik belum tentu. Sidik itu begitu. Jadi ketika Allahu Akbar, hati udah ngomong Allahu Akbar juga. Allahu Akbar di mana-mana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh jemuran, waduh belum belanja. Apalagi subuh, waduh tinggal kehabisan di belanjaan nih. Gitu ya, jelas. Sidik itu sesuai, luar dalamnya tepat, itu sidik. Jadi benar begitu. Belajar begitu harus dilatih, Minimal begini, itu baru khusyuk. Minimal begitu Bu, latih dari sekarang. Ibu nggak tahu maknanya, ikutin aja apa yang ibu sampaikan, diucapkan dalam hati juga. Bismillahirrahmanirrahim. Hati gue ngikut, Bismillah. Dalam hati ngikutin. Hati-hati nih, ada tipuan setan. Tipuan setan begini.
Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Ingat kita orang tua kita. Wah, ya gak? Ya. Udah lagi baca bismillah. Setan tuh pinter batang. Ingat orang tua kita. Bereler mata kita. Kata kita apa itu ibadah? Wah, ini ibadah mantap. Kata kita itu. Itu gitu ya. Ya Allah, banyak berdosa saya. Nggak usah dibahas, Allah mengetahui dosa lo banyak. Tapi ketika ibu lupa bacaan ibu, bukan tambah bener. Itu kadang-kadang kita katakan itu yang baik, dalam itu tipuan. Sering begitu kan? Brele, ya kata gitu. Wah, dibat. Ngak lantas hati. Oh, gua ikhlas Pak ini. Udah bener banget kata kita. Udah lagi diutik-utik sama setan itu. Jadi minimal begini, latih. Lisan mengatakan bismillahirrahmanirrahim, hati ngikut gitu. Maknanya begitu, pahami, simak dalam hati. Kalau sidik begitu Bu, itu udah kelas sidik. Ada lagi, udah sampai tingkatan yang ketiga nih, udah torekoh yang ketiga itu sampai pada nilai tumak nina. Nilai apa Bu? Tumak nina, merasa tenang, merasa tentram dengan Allah. Nah ini nih, merasa apa? Tentram dia dengan Allah, tentram dirinya. Ini orang udah kelas tumak nina nih. Jadi kalau udah dipasakan kepada Allah, dia banyak tenangnya. Kalau udah menyebut Allah, alhamdulillah tenang rasanya. Tuh udah tumanina tuh orang, ibadahnya udah nyampe. Bukan dalam hanya keadaan dalam ibadah, di luar ibadah pun dia udah merasa nyaman, udah merasa tenang dengan adanya Allah, dengan ada pertolongan Allah, dengan rahmat Allah, karena dia merasa terus dijaga dengan Allah, selalu bersama dengan Allah. Masa ini yang begini nih, udah tumanina. Nah itu torikoh. Nah torikohnya itu bentuk torikohnya macam-macam. Ada torikoh dengan ta'alum ya. Torikoh itu kan jalan menuju Allah dengan cara nuntut ilmu, dengan cara wirid, dengan cara sholat. Itu torikoh tuh namanya, jalannya. Tapi intinya semuanya dikembalikan kepada tadi tuh, ikhlas, sidik dan tumanina. Nah yang terakhir, supaya dikelarin nih malam ini. Yang terakhir amal itu ada syariat, ada torekot, ada hakikat. Hakikat itu untuk memperbaiki ruh. Jadi supaya kita ma'rifatullah, mengenal Allah. Agar kita mengenal Allah. Makanya di sana diperintahkan, kan pernah kita bahas di apa? Arba'in Nawawi. Anta budallah ka'annaka tarahu. Itu yang pertama, harusnya level tinggi dulu kita. Itu yang diperintahkan level tinggi. Nggak bisa level tinggi, level kedua, nggak ada level ketiga. Pilihan hanya dua. Kamu ibadah kepada Allah, anta budallah ka'annaka taraka. Seakan kamu melihat Allah. Jadi kalau kita ibadah, kita seakan kita melihat Allah, menyaksikan Allah, melihat Allah. Jangan ngeliat Allah, kita ibadah dilihatin guru kita aja udah seneng banget, apalagi Allah. Seakan kita itu ibadah dilihat Allah, kita ngelihat Allah. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah, tanamkan pada dirimu Allah melihatmu. Fa'ilam yarok, fa'innahu yarok. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah, Allah melihat kamu. Itu kedua, udah pilihan lagi. Jadi kalau kita ibadah, pastikan kita mampu melihat Allah. Seakan kita melihat Allah. Kalau nggak mampu melihat Allah, Allah melihat kita. Udah pilihannya cuma dua, nggak ada yang lain di dalam ibadah tuh. Nah makanya untuk memperbaiki roh ini ya, itu ada tiga juga. Harus ada apa? Satu muraqabah ya. Muraqabah apa? Muraqabah itu maknanya selalu merasa diawasi Allah. Apa? Muraqabah. Merasa dalam pengawasan Allah. Ibadah kita biasakan seperti ini.
aktivitas, kegiatan apapun yang kita lakukan dalam sendirinya kita, dalam ramainya kita, dalam ibadahnya kita, dalam muamalah apapun kita biasakan. Allah selalu melihat saya. Saya benar Allah lihat, saya nggak benar Allah lihat. Sering gitu, biasain begitu. Saya bohong Allah tahu, saya benar Allah tahu, saya ngagul Allah tahu. Udah macam-macam Allah tahu. Muraqabah. Jadi merasa diri kita itu dalam, biasakan dilatih itu diri kita. Nah kalau udah udah muraqabah, naik yang kedua harus ada musyahadah. Harus ada apa? Musyahadah. Menyaksikan nah ini dua, masya Allah nih. Menyaksikan Allah. Menyaksikan berarti kita menyaksikan. Kalau tadi merasa diawasi, ada CCTV Allah dalam setiap gerak gerik kita, detik hati kita pun Allah Maha tahu. Kotor, apalagi yang kelihatan kita, yang dalam hati kita aja Allah Maha tahu. Biasanya begitu. Artinya ketika kita mau berbuat orang baik, buru-buru kita sadar, maksudnya gitu loh. Sayang malam habis dibahas. Sayang kalau pikiran kita yang kita isi negatif baik. Sayang kalau hati kita yang kita isi yang negatif baik. Sayang banget gitu. Yang ketiga, ma'rifat, mengenal Allah. Dah, ma'rifat. Apa? Ma'rifat. Dah, segitu aja. Capek udah puyeng ya pala ya. Ma'rifat tuh. Nah, kalau udah seperti ini orang, ini nanti ruhnya hidup. Nah, tuh ide badannya udah nyampe ruh. Dia udah bukan lagi jasadnya, tapi ruhnya udah. Kenapa? Karena ruhnya udah dalam muraqabah. Ruhnya udah musyahadah. Akhirnya ruhnya mengenal Allah. Nah, kalau udah seperti itu, man arrafa nafsah faqad arrafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, nah kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Bagaimana dia akan kenal Tuhannya? Enggak kenal dirinya. Jadi kalau kita pengen kenal Tuhan, kenali diri kita dulu. Nah, situ ya, benar-benar manfaat ya Bu ya. Biarin puyeng-puyeng juga jalanin. Biarin seok-seok yang penting jalan. Terus istiqomah dulu udah. Ibu yang penting buat ibu, tidak mungkin kita nyampe pada level 2, level 3. Kalau level 1 aja nggak sanggup. Level 1 mana syariat. Tadi istiqomahnya nggak sanggup, bagaimana kita sampai pada torekot, sampai pada marifat? Nggak bisa. Jadi kalau kita pengen sampai kepada 3 level tadi, level pertama syariatnya. Istiqomah aja dulu, datang aja dulu, mau paham mau kagak kek, ya. Maunya urusan ntar belakangan, gitu aja udah, latih begitu. Malah kalau baru-baru biasa begitu, kalau kita baru sehari, 2 minggu, seminggu, 2 minggu, sono habis lama-lama. Makanya akhirnya kan lama-lama sekolah Bu sama Bu diayak lama-lama. Apa semuanya itu kesaring enggak? Yang kasar mah nggak masuk ayakan. Jadi nggak semua orang. Kira-kira jangan sampai ibu posisikan diri ibu orang yang nggak kena ayakan. Jadi jadikan posisi kita orang yang kena keayak. Sampai kelar selesai, sampai kepake. Kalau yang nggak diayak dibuang nggak Bu? Dibuang paling buat nguruk jalanan. Kalau yang diayak itu dipakai buat nemblok tuh jadi cakep. Kalau yang nggak kayak ujung-ujungnya dibuang buat nguruk jalanan dulu. Ibu jangan sampai yang seperti itu nilainya. Maksudnya gitu. Harus ada kebermanfaatannya. Ya, ibu tuh harus ada kebermanfaatannya. Supaya dengan apa tadi istiqomah dulu sampai hatam. Kemarin alhamdulillah ya Arba'in Nawawi dalam setahun lebih. Alhamdulillah hatam. Nah sekarang nih saya bilang butuh waktu 5 tahun hatam. Butuh waktu berapa tahun Bu? 5 tahun. Mudah-mudahan ibu kuat, amin. Iya. Tahun lewat 1, lewat 2, lama-lama habisin gitu. Tapi mudah-mudahan di sini enggak, amin ya Allah ya Rabbal. Nah kalau ibu 5 tahun ini hatam, jaminan jangan khawatir Bu. Kalau ibu 5 tahun ini hatam, jangan ngomong pahamnya, enggak paham, insya Allah ludah ibu mujarab. Beneran. Ini ibu enggak main-main nih kitab. 5 tahun ibu sabarin ngaji ini sampai hatam. Insya Allah 5 tahun hatam ludah ibu loh.
Ludah. Jangan doa, ludah aja dulu. Ludah ibu itu insya Allah nanti itu mandi. Kalau kata bahasa saya mah mujarab. Sini tong, cucunya sakit. Tuh, nih minum. Jadi obat. Ya minimal ya dukun amatir gitu ya. Buat keluarga, buat cucu kita. Enak gak bu? Ibu jadi nenek dikit lagi kan 5 tahun lagi. Ngarang jadi nenek-nenek ya lagi 5 tahun lagi. Nenek-nenek bener ibu gitu. Tuh. Jadi kalau ibu udah jadi nenek-nenek enak banget kalau jadi nenek-nenek kan. Ya, datengin cucunya, anaknya, ya anak saya Nufana sini tuh, ini gue sembur sini. Yang begitu mantep, jadilah nenek-nenek yang begitu maksudnya nanti pada akhirnya gitu loh. Neneknya aja puyeng, ya gimana orang anaknya gitu. Neneknya dulunya kagak mempersiapkan diri. Jangan kalau sebelum kita jadi nenek-nenek persiapkan diri kita jadi nenek-nenek yang bermanfaat. Salah satunya tadi minimal air kita laku buat cucu kita. Apalagi buat orang bisa ada amplopnya bu. Mantap nggak bu? Masya Allah. Nih bener, saya jamin insya Allah ya. Kalau ibu 5 tahun sanggup ini insya Allah ya. 5 tahun. Hatamin 5 tahun nggak terasa, nanti tahu-tahu udah 5 tahun baik. Mudah-mudahan ibu awet muda ya, amin. Dah segitu aja, mudah-mudahan manfaat ya. Semangat ya, jam 8 lewat. Saya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita baca wal asri, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi dhariqatihim wa muwafatihim min bitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa muwafatihim min fitani. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Fa ya rajulin min syafa'atan sallu alaihi wasallam taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.